mungkin, karena Jepang ini negara yang sangat militan, sangat sulit ditaklukkan. Bom dijatuhkan di sana ada maksudnya. Tahun 45 Jepang sudah dikuasai oleh Zionisme. Jadi kalau ada mereka yang mengatakan, oh sekarang kita bisa melawan, itu hanya ciptaan-ciptaan saja. Ya, bayangkan seorang dewa kalah ya menandatangan. Jadi yang kita lihat hanya make-up-nya saja sekarang, seolah-olah Jepang sendiri sudah dikuasai. Dan itu adalah memang masuknya dari Asia Timur. Ya, masuknya dari Asia. Yang sulit sekali dimasuki adalah Cina. Yang sangat sulit dimasuki. Tapi Jepang tahun 45 sudah dikuasai oleh mereka. Jadi kalau menurut hemat saya mempelajari hal itu, memang banyak kembangan-kembangannya, tapi Jepang pun sudah mengikuti itu. Dan mereka masuk kemana? Di Indonesia 60% kalau kita lihat penanaman modal asing dari Jepang. Jadi sebenarnya negara kita sudah dikuasai oleh Jepang. Yang sudah punya pemikiran Zionis segera dikuasai. Tentu akan lebih mudah bagi orang Jepang untuk masuk ke sini dibandingkan dengan oleh orang kulit putih Yahudi. Kita kasih Jepang, padahal itu adalah agennya juga gitu ya. Sama juga. Tapi di Indonesia sendiri setahu saya Pak ya, 90% dari produksi minyak kita, minyak dan gas kita itu di Jepang. Bukan Amerika. Bukan gini. Jepang memang punya hasil, punya saham hanya 5% di perusahaannya. Tapi kalau kita lihat 40-45% minyak kita itu diambil oleh Jepang. Tapi yang mau produksi perusahaan Amerika. Tapi dia punya saham di situ. Betul. Jadi kalau di total di sahamnya sedikit di sini, sedikit di situ, sahamnya besar sekali ya, hampir 50% sahamnya Jepang. Jadi dalam hal ini Jepang bekerja sama dengan Zionis ya. Karena kita lihat ya, oil companies yang beroperasi di Indonesia. Dan polisi kita kan sekarang terbuka sama penanaman modal asing. Artinya kita buka pintu untuk melihat Zionisme itu untuk masuk ke sini. Dan mereka sudah ada di sini. Yang harus kita renungkan adalah berapa besar peranan mereka di sini. Secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sederhana saja. Satu bangsa, kalau keuangannya sudah dikuasai, maka bangsa itu sudah dikuasai. Sekarang kita lihat. Sistem keuangan, ya berarti harus menguasai sistem keuangan kan. Sekarang bank kita dikuasai oleh asing berapa persen? Yang besar-besar hampir semua, mayoritas saya Total kira. Sudah 62%. Total keuangan kita 62% sudah dari bangsa asing. Dalam berbagai macam bentuknya, apakah melalui privatisasi? Privatisasi kan konsep Zionisme. Jadi kita, menteri-menteri kita mengatakan privatisasi. Konsepnya apa? Zionisme. Dan kita sering anti dengan Zionisme, tapi kita melakukan itu tanpa sadar. Bayangkan, Pak Gigin, 62% dari perbankan kita dikuasai oleh asing. Siapa yang running this country? Apakah presiden dan menteri-menterinya? Atau the money power? The money lobbies? Nah itu dia. Memang itu sulit untuk dipecahkan. Bisa, bagaimana kita harus keluar dari rencana tersebut kan? Oleh karena itu forum ini kita buat, forum enlightenment. Bagaimana kita punya kebebasan berpikir, bagaimana kita punya kebebasan analisa, kita kumpulkan reasonnya, alasannya, and how we go out from that. Karena kalau enggak kita tersapu dan kita harus bernafas bersama. Terkecuali dengan sukarela kita memilih, oke deh kita bernafas bersama saja, dan kita menjadi budak seumur hidup. Apalagi sekarang bahkan bank-bank yang kelas menengah pun sudah mulai satu persatu jatuh. Bukan kelas menengah, yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah semuanya. Kelas atas sudah semua, hampir semua. Yang swasta ya, kecuali yang BUMN. Kelas menengah sudah mulai caranya halus sekali. Melalui BI mengatakan bahwa dia harus punya kecukupan dana sekian. Akhirnya seperti Bank NISP. Bank NISP kan bank bagus. Dikasih persyaratan, saya lupa berapa, 100 miliar harus punya nambah dana. Dia nggak punya dana seperti itu. Akhirnya dia harus gabung dengan asing. Lalu bagaimana dengan aktivitas buruh kalau Anda melihat apakah ada kaitannya dengan konspirasi global ini? Karena kita ketahui bahwa banyak investor baik lokal ataupun internasional yang mengeluh karena ketidakharmonisan dengan para buruh. Sementara para aktivis buruh sendiri juga banyak yang mengeluh menyangkut ketidakharmonisan hubungan mereka dengan perusahaan. Karena saya kadang-kadang berpikir, ada apa ini sebenarnya? Dan setelah berbicara dengan Anda tadi, saya berpikir, jangan-jangan ketidakharmonisan ini adalah masuk dalam program atau bagian skenario dari konspirasi global itu. Kalau dulu untuk mengambil harta satu negara, mereka mengirimkan serdadunya. Sekarang mereka melalui multinational company. Sekarang melalui apa caranya? Kan mereka nggak mungkin menyerang serdadunya datang ke sini untuk membuat kekacauan. Paling gampang apa? Buat pemberontakan di dalam negeri. Pemberontakan sekarang nggak bisa. Sekarang buat pemberontakan lain dengan cara apa? Antara majikan dan buruh.
Jadi buruh itu dianggap sebagai terus-terusan. Modus operandinya sama, pemainnya berbeda. Jadi kalau dari buruh dengan industriawan berantem, siapa yang bermain? Sama saja itu sederhana. Begitu terjadi kekacauan, kita menjadi kurang kompetitif kan? Kalau kita kurang kompetitif, kita menjadi lemah. Kita lemah, kita harus pinjam lagi uang keluar. Atau jual perusahaan kita. Kita keluar. Dulu ada Menteri Perdagangan Amerika namanya Mickey Kantor ya, waktu zamannya Clinton. Waktu terjadi krisis di Indonesia tahun 98, aset-aset kita dijual, Mickey Kantor mengatakan demikian. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencaplok aset-aset besar yang ada di Indonesia sehingga kita bisa masuk dan berkuasa di negara tersebut. Saya punya clippingnya ya, and so on. Demikian juga kekacauan ini selalu dibuat, ya. Dan buruh ini nggak tahu apa yang dia tulus memperjuangkan haknya. Ya, si pengusaha juga tulus, ini nggak bisa demikian. Tapi coba perhatikan dengan skenario yang lebih besar. Oleh karena itu adalah peranan government untuk melihat. Government harus tercerahkan, harus enlightened untuk melihat. Look, persoalannya seperti ini. Mari kita bernafas bersama. Jangan orang lain yang bernafas sehingga kita jadi seperti ini. Itu yang dibutuhkan dari seorang pemimpin, saya kira. Pemimpin dan semua politisi kita mungkin harus belajar lebih serius mengenai teori konspirasi, sehingga mereka tahu sesungguhnya apa yang terjadi di balik layar. Celakanya mereka sudah merasa hebat, ya karena sudah menduduki jabatan tertentu, pangkat tinggi, gaji besar, menjadi politician, anggota DPR, MPR. Saya pernah melalui itu semua gitu, kecuali jadi presiden, pernah melalui itu. Memang ada snobisme, kekuasaan, ya memang ada. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka akan celaka bangsa ini. Oleh karena itu makanya kita setuju untuk bikin forum ini, ya dengan segala macam risikonya, dengan segala macam konsekuensinya. Karena kalau enggak kita akan terus-menerus menjadi objek. Kita akan menjadi objek, akan jadi dan akan terus-menerus berstatus sebagai negara sedang berkembang yang syarat dengan kemiskinan. Betul. Kan enak kita bisa ngomong sebebas ini, ya. Lalu kita bisa sharing dengan masyarakat. Barangkali ada yang tidak setuju, ada yang setuju, nggak apa-apa. Kita lihat dengan objektif, ya. Lihat objektif, lihatlah keadaan bangsa kita seperti ini. Apakah ini di-create antara sesama saudara? Saya kira tidak. Ada yang bermain, dan contoh-contohnya banyak sekali di negara lain. Apalagi sekarang sistem makin terbuka deh, dan sehingga kita sulit sekali untuk menolak pengaruh dari luar. Dan informasi juga begitu banyak. Jadi kita jangan hanya mau menerima saja, oh ini begini pendapatnya. Lihat juga pendapat yang lain, kita lihat secara jernih, lihat patternnya seperti apa. Karena kalau nggak lihat patternnya, chaos. Dan banyak orang yang nggak sadar dan dia bermain dalam pattern itu, dia merasa itu natural, diombang ke kiri, ke kanan, dia menganggap ini natural, lagi chaos bangsa kita. Tapi kalau kita keluar dari sana, kita lihat, no, ini ada angin yang bermain, ada yang meniupkan angin ini. Kalau kata pepatah, tiada asap tanpa api. Tidak ada asap tanpa pepatah, itu benar sekali. Gitu, ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth tadi, dan kita akan berjumpa kembali dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth pada episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita.